Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Jadi di sini aku bakal jelasin sedikit untuk yang PHP untuk kelas, methods, property, object, construct, dan satu lagi aku akan menjelasin dikit tentang return function. Nah, jadi kita mulai dari awal pertama itu dari kelas dulu. Kita mulai dari kelas dulu. Bentar. Nah, kita mulai dari kelas. Nah, jadi di kelas ini, kelas semacam blueprint, blueprint atau cetak biru untuk membuat objek atau cetakan. Blueprint. Nah, selanjutnya kelas ini isinya ada property, dan property atau method. Bukan atau method. Selanjutnya aku mau jelasin sedikit apa sih method itu. Nah, jadi method semacam function yang ada dalam si kelas yang bakal kita bahas ini. Selanjutnya cara manggil method itu, cara manggilnya tuh kita harus pakai objek dulu. Memanggilnya kita harus pakai objek. Nah, kalau di function biasa kan manggilnya itu tinggal nama function kan. Nih, kalau di function tinggal nama functionnya aja yang. Nah, tapi kalau di method harus pakai objek dulu, buat panggil methodnya. Nah, selanjutnya di sini aku mau kasih contohnya dulu. Contoh dari kelas sama method juga. Kelas misalkan aku kasih motor. Nah, kita kasih kurung awal, terus kita kasih public. Nah, nanti ini tuh aku bakal jelasin, ini tuh yang public itu property. Nanti aku bakal jelasin setelah kasih contoh yang kelas dulu. Nah, misalkan public ini deh merek. Oke, nggak ini banget ya, nggak ada ide banget, maaf. Merek sama dengan kita kasih apa? Suzuki merek bukan ya? Kalau bukan merek, maaf ya, nggak begitu paham. Jadi ini buat contoh aja ya, anggap aja buat contoh. Selanjutnya ada warnanya, misalkan public variable warna sama dengan string. Warnanya misal aku mau warna hitam. Nah, selanjutnya kita kasih public function. Terus habis itu apa? Misalkan apa ya? Misalkan kita ngejalanin si motor ini. Nah, si jalan ini tuh namanya method. Nah, kan method semacam function yang ada dalam kelas. Nah, ini method. Masih ada di dalam si kelas ini. Nah, selanjutnya kita kasih kurung kurawal dan kita tuliskan return.
in mobil variable this. Nah, di sini kita pakainya tuh this ya untuk si return atau public function. This kita panggil si merah warna this. Seperti ini. Dan ini juga nggak bisa di spasi kayak gini sebentar. Nah, kalau di spasi kayak gini nanti dia nggak bisa jalan. Nih bisa dilihat motor itu tuh publiknya warna jadi itu fungsi itu warna. Habis itu sedang berjalan. Coba kita cek dulu sudah bisa dipanggil atau belum. Terus kita kasih localhost materi apa tadi namanya, nama filenya kita panggil tadi itu tugas ya. Oh, kita belum jalanin SAMPP. Kita jalankan SAMPP dulu. Nih. Itu untuk ngecek hasilnya kita harus jalankan Apache-nya. Apa MySQL. Oke, kita minimize, kita reload. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu karena belum kita panggil, jadi dia belum muncul. Nah, selanjutnya kita ke property. Sini kita kasih kelas property. Nah, jadi apa sih property itu? Nah, property itu tuh semacam variabel yang ada di dalam kelas. Nah, kita tulis dulu. Property itu semacam variabel yang ada isi dari properti ada public, si properti ini sendiri ada jenis public, private. Sebenarnya nggak pakai pipe gede sih, pipe kecil kayak gini, jangan lupa. Terus selanjutnya ada ini protected. Nah, ini tuh kita bisa pakai salah satu aja, nggak harus dipakai semuanya loh, nggak harus udah kalau udah public tuh ya udah public aja, nggak usah tambahin private atau protectednya. Tapi biasanya itu makanya public. Oke, private kita jelasin dulu. Nah, private itu sendiri tuh cuma bisa private sendiri cuma bisa diakses di dalam kelas terus sendiri. Sedangkan kalau public itu tuh dia bisa diakses di public bisa diakses dari mana aja. Nah, private cuma bisa di kelasnya. Terus kalau protected cuma bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri dan turunannya atau inheritance. Oke, kita contohnya itu tadi penjelasan si kelasnya aja. Kenapa belum tadi muncul hasilnya? Karena nggak dipanggil. Oke, lanjut aja langsung ke properti. Contoh properti misalkan kelas apa misalkan HP. Oke,
Di sini salah, maaf, pakai kurung kerawat. Di sini kita pakai public, merek. Ini aku mau tutup aja dulu, kita buka lagi nanti. Kelasnya merek sama dengan mereknya apa, misalkan Xiaomi. Terus eh public public RAM sama dengan eh berapa ya, apa aja. Habis itu kita kasih private. Nah, kita pakai private di sini. Private apa apanya ya, warna aja deh, warna sama dengan eh bukan putih, coklat. Di sini. Terus kita kasih si public function. Di sini kita temukan public function. Nah, info HP. Kasih tanda kurung. Kurung kerawat. Terus kasih return merek HP saya, pakai this lagi, variable this. Merek plus dengan RAM this RAM, warna this warna. Oke, kita terus selanjutnya kita panggil si ininya biar ada hasilnya. Kita panggil biar keluar outputnya. Kita kasih tuh HP misalkan. Nah, di sini tuh ini tuh untuk manggil si metode ini harus ada objek. Dan nah, ini tuh kita mau iniin objeknya dulu nih, misalkan HP 1 sama dengan new HP yang tadi, HP. Oke, kasih tanda kurung. Nah, kita kasih echo. Nah, kita pakai dulu, kita panggil dulu sih. Tadi kan ini pakai HP 1. Nah, berarti panggil sih HP 1 kita merek. Oke, selanjutnya ada wait, merek kita tutup. Di sini tuh apa echo. Salah, bukan echo, BR, kita kasih BR. Selanjutnya kita panggil property echo HP 1 info HP. Kita kasih tanda kurung. Nah, ini tuh untuk manggil sih propertinya. Oh, salah, sorry. Info HP
Terus kita tutup dulu PHP-nya ke, nah ini coba kita reload. Nah jadi munculnya seperti ini. Di bagian atas ini ada Xiaomi, terus merek white, kita coba mereknya pakai protected. Nah, tapi bisa aja karena si public ini bisa dipakai di mana aja, jadi tadi muncul juga. Nah tapi kalau misalnya pakai protected juga bisa ya. Kita coba lihat contohnya. Sama aja juga tetap bisa, karena protected itu cuma bisa diakses dari dalam kelas. Private itu juga sama, diakses di dalam kelas, bisa diakses di luar kelasnya atau di mana. Nah di sini kan nih yang ini merek kan public, jadi dia bisa diakses dari luar kelas. Nah selanjutnya tuh ada makanya tadi muncullah si Xiaomi ini, karena yang paling atas itu karena kita manggil si ininya yang HP ini. Lanjut ke objek. Nah, objek. Jadi penjelasan dari objek itu objek itu tuh hasil dari kelas atau cara buat mengakses properti atau method yang ada di dalam kelas. Ini memiliki properti, bisa juga method juga sama pakai cara ini. Jadi kita kasih objek dulu. Nih sini objek, nah ini objek ini. Kita ingin objeknya lalu info HP. Dan itu bisa manggil properti atau ini manggil properti sih. Nah jadi kita terus tadi penjelasan si objek yang pertama itu hasil dari kelas atau cara method yang ada di dalam jadi ini tuh kita habis bahas properti udah, kelas udah. Nah ini yang objeknya. Tapi sebenarnya sini juga udah ada sedikit objek, properti, dan kelas juga. Tapi kita tambahin lagi sendiri si objeknya nih. Nah objek biasanya pakai new. Nah biasanya tuh pakai new nya ini gini. New biasanya pakai new. Nah terus nama objek harus sama kayak nama di kelasnya. Jadi nama objek ini harus sama kayak nama kelasnya. Oke. Nama objek harus sama kayak nama di kelasnya. Terus kita buat contohnya lagi, misalkan nah ini kita bisa buka. Nah ini aku mau ganti aja biar nggak ke apa sih, nggak usah ganti. Kita coba buka. Buka terus kita buat objek si mobil. Jadi gimana caranya? Kita kasih variabel mobil sama dengan new mobil. Nah ini objek itu hasil dari kelas. Nah harus sama kayak nama di kelasnya. Ini seperti ini nih. Objek terus kita kasih lagi variabel mobil sama dengan bukan sama dengan ini mobil warnanya. Nah jadi di sini tuh objek ini hasil dari kelas dan yang di bawahnya ini untuk warna mobilnya. Oke lalu kita panggil si
metodenya dulu. Echo variabel mobil aku motor apa mobil sih? Motor, kita ganti jadi motor ya guys. Karena kemarin belajar mobil jadinya kepikirannya mobil. Nah, kenapa ikonnya nah seperti ini, motor jalan. Sebentar ya. Oke, kita coba lihat dulu hasilnya. Oh iya, kita belum kasih background, jadi mau kok mobil. Ini dari kemarin belajar mobil selalu, maaf ya. Oke, jadi di sini kita coba lagi. Oke, motor Suzuki warna hitam ya. Nah, jadi langsung muncul setelah kita panggil sih metodenya dan kita buat objeknya. Nah, selanjutnya ya, ini kita terus kita kasih BR dulu di sini biar dia nggak ke satu kayak tadi. Kita salin aja. Nah, di sini aku mau pakai 2 BR dan ini aku mau pakai HR dulu. Ya, jadi seperti ini. Kenapa aku pakai HR biar kayak nggak bingung aja gitu kalau ini materi baru. Nah, setelah objek udah, properti udah, metode udah, kelas udah, selanjutnya kita masuk ke apa? Sebentar, kita tambahin lagi. Kita masuk ke konstruktor atau konstruk. Kita echo lagi, echo BR. Nah, jadi kita kasih komen lagi konstruktor. Nah, konstruktor itu metode khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Oke, kita tulis dulu konstruktor itu metode khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Konstruktor itu tuh metode khusus yang ada di dalam kelas. Namanya selalu underscore 2 kali terus construct. Nah, kita coba tulis lagi yuk. Nah, metode khusus konstruktor itu metode khusus dalam kelas. Nah, namanya selalu start construct seperti ini. Nah, fungsi dari konstruktor ini fungsinya jadi dia tuh untuk memberikan nilai awal otomatis ke objek tanpa perlu isi manual properti satu persatu. Jadi fungsinya untuk kita kasih contohnya untuk memberikan nilai awal otomatis ke objek tanpa perlu isi manual properti satu persatu. Ya, kita kasih contohnya di sini. Ini kita kasih dulu contohnya tanpa konstruktor.
eh, tanpa konstruk. Hmm, Misalkan kelas lipstick. Hmm, kita kasih public. Public, public. Misalkan merek public. Wait, ini aja public. Oh, bener, kelebihan satu. Public warna. Terus kita panggil functionnya public font atau metodenya public fun. Nah, function info kita kasih forum, kasih forum per awal, dan setelahnya kita kasih return lipstick white set. Lipstick merek, pakai disk kayak biasa, disk merek warna, disk warna. Selanjutnya kita panggil dulu, ini tanpa konstruktor ya, misalkan lipstick 1, lipstick 1 sama dengan new lipstick. See, terus lipstick 1 merek sama dengan, misalkan aku nggak tahu merek lipstick, jadi yang kasih tahu sama mentorku aja yang ini. Nah, di sini tuh kita harus ngisi manual gitu ya. Nah, ini kita harus isi manual. Terus kita panggil juga sih warnanya. Warna merah. Nah, di sini tuh harus isi manual ya. Nah, dua ini kita harus isi manual. Kita kasih komen, dia harus isi manual. Terus kita kasih echo lipstick 1, info lipstick, kita kasih echo br, echo br. Nah, satu lagi ya. Terus setelah itu kita panggil lagi. Nah, ini kan kalau kayak gini nih emang udah muncul. Coba cek lagi kita. Nah, ini udah muncul white warna, dis warna. Kenapa ini ada dua, satu aja? Coba kita cek lagi. Nah,
habis nggak sengaja dua. Terus habis itu, nah kalau kita mau tambahin baru lagi kan, merek baru lagi atau warna baru lagi, kita harus isi manual lagi kan yang ininya. Apa kalau tanpa kontak tuh kayak gini, kita isi manual lagi. Misalkan my warnanya apa, cream misal, kayak pucat banget ya dia nanti ya. Nah kayak gini udah keluar, tapi harus manual atau manggil satu-satu. Sekarang kita kasih sekarang kita copy dulu, terus kita kasih ini. Sekarang pakai construct, pakai construct. Nah, kita kasih kelas misalkan kelas apa, apa ya, tempat bekal deh, kita tulis bekal, kelas bekal. Terus kita kasih kurung kurawal publik, bentuk, satu lagi publik, untuk apa ya, ini deh, warna. Nah kita kasih public function, public function, kita kasih construct. Sebentar, di sini kita kasih dulu construct variabel bentuk dan variabel nama, warna. Nah ini tuh konstruktor. Selanjutnya kita this. Nah bentuk sama dengan variabel bentuk. Jadi pas bikin objek baru langsung isi propertinya. Kita buat juga untuk yang warna. Kenapa expected variable name? Karena beda sama yang ini, bisa bentuk. Dan ini kita ubah jadi warna. Kemudian kita ini kasih nih. Nah kemudian kita kasih si public functionnya tuh di luar sini tuh, public function info bekal. Oke. Kita kasih kurung kawal, kita kasih return, save bakal bentuk apa tadi, bentuk this, bentuk warna this, warna. Kemudian kita panggil bakal sama dengan new
bekal. Misalkan warnanya kita bentuk dulu bentuknya dari sesuai urutan ya, bentuknya misalkan karena nanti jadi nggak nyambung kalau urutan. Bentuknya tuh kotak, kotak warnanya hitam. Nah jadi itu langsung isi propertinya pas bikin objek seperti itu. Ini ya, kita coba cek dulu. Belum muncul, sebentar, belum kasih echo, bentar ya, kita coba kasih echo kok. Bekal info bekal. Oke, jadi di sini ada info bekal. Dan coba kita cek dulu lagi, muncul nggak? Nah, jadi muncul seperti ini. Nah, terus gimana sih kalau cara nambahin baru kayak tadi lipstick tadi? Kan yang lipstick ini kan agak ribet ya, agak banyak kodenya itu jadi bikin pusing gak sih? Kita buat kita pakai KBR dulu. Di sini kita tinggal buat dulu yang ini, yang musik bekal tadi. Kita tambahin dulu satu. Yang buka misalkan warnanya ini bulat, bulat warna putih, putih. Yang ini juga sama, kita shift down. Nah di sini kita bedain variabelnya biar nggak bingung bacanya nanti. Nah di sini kita kasih bekal satu. Kita coba cek. Nah tinggal seperti itu aja. Jadi nggak perlu manual satu-satu kayak gini. Diambil satu mereknya, terus warnanya, terus infonya. Nah kalau kayak gini kan lebih simple ya, walaupun emang agak pusing juga. Oke, jadi itu dia penjelasan tentang construct, class, object, method, terus property. Nah selanjutnya, nah return ini nih. Nah kita bakal selanjutnya kita bakal jelasin tentang aku bakal jelasin tentang return function. Ini bentar, kita tutup. Salah guys, sebentar ya. Oke, kita tutup dulu sebentar. Nah lanjut ke return function. Return function. Jadi return function itu tuh untuk memberikan value kepada function. Nah karena secara default itu function itu tuh nggak ngembaliin si nilai atau value ini. Nah jadi kalau mau nampilin atau hasilnya di luar function, kita bisa pakai return kayak gitu, kayak contoh yang di atas tadi. Ini nggak perlu aku catat ya, langsung aja kita ke contohnya. Misalkan function tambah misalkan tambah variabel angka 1, angka 2. Nah lanjut, kita kasih kurung kerawang. Hasil
dengan angka 1 ditambah angka 2. Udah, kita kasih return. Sebentar, ini tuh aku disi kurang C function. Nah, seperti ini. Terus kita kasih return hasil. Nah, di sini tuh untuk nah, ini tuh untuk bakal nampilin si hasilnya, atau return ini untuk mengembalikan si nilai atau ngasih isi ke function. Nah, kita kasih, terus ini di luarnya kita kasih variabel hasil sama dengan tambah, kita masukin si angkanya 10 20 misalnya ide. Terus nah, jadi ini hasilnya tuh bakal muncul. Kita ekor string hasilnya hasil PR. Oke, jadi ini bakal nampilin si hasilnya. Aku mau tambah kasih gini dulu, terus kita coba refresh. Nah, hasilnya 30 udah muncul. Setelah itu kita coba buat list perbedaan dulu. Untuk melihat perbedaan pakai echo dan return. Kita BR lagi, BR ini. Kita coba lihat, kita mau lihat. Nah, lihat perbedaan return dan echo. Kita kasih si function, sebentar, function kurang misalkan variabel angka 3 koma variabel angka 4. Sekarang bawah dan kita kasih echo angka 3 kurang dengan angka 4. Nah, ini tuh ini cuma nampilin hasilnya, nggak nampilin nilai. Coba kita kurang misalkan 20,10. Coba cek. Nah, jadi bakal nampilin si hasilnya, nggak nampilin. Oke, selanjutnya kita coba echo BR lagi. Nah, kita lanjut ke function kali di sini variabel angka 5 sama variabel angka 6. Jadi kita pakai return
angka 5 dikali angka 6. Lanjut ke hasil sama dengan kali 10 kali 0,5. Nah, yang kiri itu untuk angka 5 dan kanan untuk angka 6. Nah, bisa dilihat di sini. Selanjutnya, nah ini tuh dia nyimpan data punyanya function kali ini. Oke, kita coba ekokan hasilnya. Hasil kali hasil coba kita lihat resultnya dulu. Nah, bakal seperti ini kalau pakai return. Jadi dia itu cuma kalau pakai kayak gini kurang, sebenarnya nggak beda jauh ya, cuma ini kita bakal sering di PHP bakal sering pakai return. Ini kan kalau bedanya tuh di sini, ini kan pakai ini kan variabel hasil dan ini tuh kurang, jadi dia cuma nampilin kayak gini, sedangkan ini bisa pakai variabel dan teks atau string. Nah, coba kita echo. Ini tuh kita bisa kayak gini juga nih, kalau dikali lagi 2 nih hasil dikali 2 kasih BR coba shift. Nah, misalkan tidak, kita cek hasilnya dan nah dia bakal muncul seperti ini. Jadi itu hasilnya itu tuh dari gabungan si angka 5 dan 6 yang udah tadi kita kalikan, terus dikalikan lagi dengan 2, tinggal tulis aja kali 2 seperti itu. Buat echo dulu tapi ya. Nah, selanjutnya nih kalau misalnya pakai vardam, ini untuk contoh pakai vardam, variabel hasil ditambah 30. Nah, vardam itu kayak echo, tapi vardam ini buat lihat tipe data dan isinya. Misalnya tuh, jadi ini tuh tipenya integer, nilainya isinya tuh 80. Jadi seperti itu. Itu untuk bagian return function, penjelasan return function yang tadi kita pakai di awal. Nah, selanjutnya selanjutnya nih kita tutup lagi return function. Aku mau coba buat gabungin secara keseluruhannya. Kita tutup dan kita cari untuk ke seluruh. Kita coba langsung dari pertama tuh dari membuat kelas dulu. Bisa kelas student. Di sini tuh properti variabelnya milik si public, misalkan nama, terus public lagi nilai,
seperti ini. Public function kita pakai construct ya di sini, construct public function construct. Nah, di sini misalkan nama nilai. Oke, kita tulis nama sama dengan white, lalu nama this nilai, mana variabel nilai, yang lupa ditutup dulu. Di sini aku kita ya metodenya dulu. Sebentar, aku bingung deh. Kita pakai metode tadi di mana ya? Metode itu ada di dalam kelas, berarti di sini. Ini di dalam kelasnya. Klik function display. Bisa return this nama. Terus kita ini lagi sini untuk nama, terus itu nilainya bisa pakai ini ya. Coba kalau masih pakai ini nggak bisa. Sebentar, bisa pakai ini, jadi kita pakai tadi. Nah, seperti ini. This nilai. Ini aja. Nama di sini nilai. Terus selanjutnya kita buat objeknya. Misalkan student 1 sama dengan new student. Bisa nilainya 90. Lalu kita buat lagi untuk murid kedua, itu namanya nilai 80. Dan sekarang kita panggil metodenya. Echo student 1
display info. Nah, jadi seperti ini, nama Zara nilainya 90. Sebentar. Nah, jadi seperti ini. Ada methods, jadi di sini ada class, terus ada property variable di sini. Ini public propertinya. Terus ada construct, ada method juga. Terus manggil method juga udah ada, return function juga ada, objeknya juga ada. Oke, jadi nah sekarang kita munculin dulu sih ini Z-nya, kasihan nggak dimunculin. Wait nih. Coba kita cek muncul. Nah, oke, jadi sekian tutorial dari aku. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.